Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Ibu harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Oke, tetap semangat walaupun belajarnya dari rumah. Untuk pertemuan hari ini, materi kita itu adalah tentang sel. Masih ingat nggak apa itu sel? Udah lupa? Oke, sekedar mengingatkan kembali, sel itu adalah penyusun tubuh makhluk hidup. Jadi, yang namanya makhluk hidup, tubuhnya itu tersusun atas sel. Jadi kita ini makhluk hidup, jadi di dalam tubuh kita itu ada banyak sekali sel. Contohnya aja kuku. Jadi sebelum dia membentuk kuku, ini merupakan kumpulan dari sel. Tahu virus? Virus itu bukan merupakan makhluk hidup. Virus itu adalah peralihan antara makhluk hidup dengan benda mati. Kenapa dia dikatakan sebagai benda mati? Kenapa dia dikatakan sebagai bukan makhluk hidup? Karena virus itu tubuhnya tidak tersusun atas sel. Jadi virus itu merupakan suatu partikel. Kenapa dia dikatakan makhluk hidup? Karena virus bisa bereproduksi atau berkembang biak. Oke, untuk selanjutnya perhatikan tayangan berikut ini. Jadi, yang namanya makhluk hidup itu tubuhnya tersusun atas sel. Walaupun tubuhnya hanya tersusun atas satu sel saja, tetap bisa dikatakan sebagai makhluk hidup. Contohnya itu adalah bakteri. Ya, bakteri dikenal sebagai makhluk hidup uniseluler yang artinya tubuhnya tersusun atas satu sel. Sedangkan manusia, hewan, dan tumbuhan tingkat tinggi disebut sebagai makhluk hidup multiseluler, yang artinya tubuhnya tersusun atas banyak sel. Tingkatan organisme kehidupan dari yang terkecil dimulai dari molekul. Kumpulan molekul tersebutlah yang kemudian akan membentuk yang namanya sel. Kumpulan sel akan membentuk jaringan, organ, sistem organ, dan kemudian akan membentuk yang namanya organisme atau individu. Contohnya manusia. Untuk tingkatan berikutnya, kumpulan organisme akan membentuk populasi, kumpulan populasi membentuk komunitas, kumpulan komunitas membentuk ekosistem, dan kumpulan ekosistem akan membentuk yang namanya bioma. Berdasarkan strukturnya, sel dibedakan menjadi dua, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik adalah sel yang tidak memiliki membran inti. Komponen utama dari sebuah sel itu ada tiga, yaitu membran sel, sitoplasma, dan inti sel. Untuk sel prokariotik, intinya tidak memiliki membran, sehingga isi di dalam inti selnya itu berserakan di dalam sitoplasma. Untuk jenis sel yang kedua, sel eukariotik. Sel eukariotik adalah sel yang memiliki membran inti, sehingga isi di dalam inti selnya itu terkemas rapi, tidak berserakan di dalam sitoplasma. Oke, jadi untuk tugasnya, kalian gambarkan sel pada tayangan sebelumnya. Itu ada tiga ya, ada sel prokariotik dan sel eukariotik yang dibedakan menjadi sel hewan dan sel tumbuhan. Jadi ketiga jenis sel ini kalian gambarkan. Diwarnai lebih bagus lagi. Oke, kalau ada pertanyaan silakan buat di kolom komentar. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.